Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami, memberkati kami selalu. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya akan baca ayat yang ke-16. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dibenarkan oleh karena iman. Sahabat yang diberkati Tuhan, dapatkah seseorang selamat hanya karena melakukan hukum Taurat? Selanjutnya adalah yang dapat secara sempurna melakukan hukum Taurat. Adakah yang sempurna melakukan hukum Taurat? Hanya Yesus yang sempurna, dan Dia hadir untuk menggenapi hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna. Oleh karena itu, untuk apakah kita melakukan hukum Taurat? Galatia 3 ayat 24 mengatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Hukum Taurat memiliki peran penting dalam kehidupan kita, menjaga perilaku kita dari dosa dengan memberi kita standar untuk berperilaku, menginsafkan kita tentang dosa dengan memberi kita kesempatan untuk meminta pengampunan Allah, dan mendorong kita untuk tetap percaya kepada Kristus. Hukum Taurat menuntun kita untuk hidup seperti yang Allah kehendaki. Orang Yahudi adalah umat pilihan Allah dan hidup di bawah hukum Taurat. Hal ini membuat mereka menganggap diri mereka benar dan bangsa-bangsa lain sebagai orang-orang berdosa. Padahal tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 16 yang sudah kita baca. Paulus pun mempunyai pemahaman demikian sebelum ia berjumpa dengan Kristus. Tetapi karena imannya kepada Kristus yang telah mengasihi dan menebusnya, Paulus dibenarkan dan mendapatkan hidup, padahal seharusnya ia mati karena dosa-dosanya. Anugerah Allah di dalam Kristus itulah yang membawa pemahaman bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi milik Kristus. Kristuslah pemimpin dalam hidupnya, sehingga selayaknya ia tunduk dan taat. Karena itulah Paulus setia pada panggilan sebagai Rasul Kristus sampai akhir hidupnya, walaupun penuh dengan penderitaan. Sebagai anak-anak Tuhan, mungkin terkadang kita lalai sehingga kita hidup sembarangan dan hanya memuaskan keinginan dan kesenangan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan menyatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iman kepada Kristus menjadi jalan Allah untuk membenarkan kita. Sola fide, hanya oleh karena iman, maka kita diselamatkan dan dibenarkan. Bukan karena perbuatan dan kelayakan kita. Manusia lama kita layak disalibkan dan kita telah dibangkitkan untuk beroleh kehidupan. Kita mengimani bahwa Kristus yang hidup di dalam diri kita, dan hidup kita ini adalah hidup karena iman kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita.
Oleh karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Dialah yang mengendalikan kehidupan kita. Apapun yang hendak kita lakukan dan pikirkan, marilah kita lakukan sesuai dengan kehendak dan pikiran Kristus yang berkuasa atas diri kita. Dialah pemilik kita dan dialah yang memenuhi hati dan pikiran kita. Dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Melalui iman, kita menerima anugerah dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Melakukan kebaikan bukan untuk diselamatkan. Melakukan kebaikan adalah sebagai respon atas keselamatan yang telah Tuhan berikan. Melakukan kebaikan karena kita sudah dibenarkan dan kebenaran itu telah sampai kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami telah dibenarkan oleh Yesus Kristus melalui iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Mampukan kami untuk hidup sebagai orang benar, mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, merespon keselamatan, merespon anugerah yang Tuhan berikan kepada kami dengan melakukan kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.